Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunul Fikra Mahardika dengan NIM 2215552021 dari Teknik Informatika 4 Malam, mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise. Di sini saya akan mempresentasikan uh, tugas saya, tugas UAS, yaitu pertama yang berjudul implementasi TOGAF ADM dalam perusahaan berorientasi service. TOGAF ADM adalah kerangka kerja arsitektur perusahaan yang dapat membantu perusahaan berorientasi service dalam mendefinisikan, mendesain dan mengimplementasikan arsitektur enterprise yang terstruktur dengan efektif. Selanjutnya, apa itu TOGAF ADM? TOGAF ADM merupakan kerangka kerja arsitektur perusahaan yang kompresif dikembangkan oleh The Open Group. Kerangka kerja ini memberikan panduan dan metodologi terstruktur untuk membantu organisasi dalam merencanakan, mendesain, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Nah, di sini ada 3 yang dilampirkan. Pertama ada standar industri. TOGAF ADM diakui sebagai standar industri dan digunakan oleh banyak organisasi di seluruh dunia. Kemudian ada metodologi terstruktur. Kerangka kerja ini menawarkan pendekatan terstruktur dengan fase-fase yang jelas, membantu organisasi dalam mengatur proses arsitektur. Yang ketiga ada fleksibilitas. TOGAF ADM ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap organisasi, memungkinkan fleksibilitas dalam penerapannya. Selanjutnya, ada fase-fase dalam TOGAF ADM. Nah, fase-fase dalam TOGAF ADM itu terdiri dari beberapa fase yang struktur dan terhubung satu sama lain. Setiap fase memiliki tujuan dan output spesifik dari langkah 1 sampai langkah ke-7. Baik, sini saya akan menjelaskan beberapa fase-fase dalam TOGAF ADM. Pertama ada fase preliminary, yaitu mempersiapkan organisasi untuk proses arsitektur. Yang kedua ada fase A. Fase A ini atau visi arsitektur menentukan visi dan tujuan arsitektur enterprise. Yang ketiga ada fase B. Fase B ini sama dengan arsitektur bisnis. Membangun arsitektur bisnis yang mendukung model bisnis. Yang keempat, fase C. Arsitektur sistem informasi. Mendesain arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan tersebut. Nah, yang kelima ada fase D. Fase D itu arsitektur teknologi, memilih teknologi yang tepat untuk mendukung arsitektur enterprise. 6. Fase E. Implementasi dan transisi, menerapkan arsitektur enterprise yang telah dirancang. Yang ketujuh ada fase F, operasi dan pemeliharaan. Nah, yang terakhir ini adalah memastikan arsitektur enterprise terus dipelihara dan diperbarui. Jadi setiap arsitektur operasi dan pemeliharaan itu dirawat dan terus dikembangkan sampai berkelanjutan. Kemudian ada fase preliminary atau suka disebut fase mempersiapkan organisasi. Fase preliminary berfokus pada persiapan organisasi untuk proses arsitektur. Hal ini mencakup membangun arsitektur, mengidentifikasi stakeholder, dan menentukan ruang lingkup proyek. Ada beberapa yang dilampirkan, itu ada 3. Yang pertama ada pembentukan tim arsitektur, yang kedua ada identifikasi stakeholder, yang ketiga ada penentuan ruang lingkup proyek. Yang pertama yaitu pembentukan tim arsitektur, memilih anggota tim yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan arsitektur enterprise.
Dua, ada identifikasi stakeholder. Itu menentukan semua pihak yang berkepentingan dengan arsitektur enterprise seperti manajemen, penggunaan dan developer. Yang ketiga, ada penentuan ruang lingkup proyek. Mendefinisikan batas proyek arsitektur termasuk skop dan tujuan yang ingin dicapai. Oke, lanjut lagi. Fase A itu visi arsitektur. Fase A berfokus pada menentukan visi dan tujuan arsitektur enterprise. Hal ini mencakup definisi arsitektur, target, prinsip, dan arsitektur dan persyaratan arsitektur. Ada tiga. Yang pertama, definisi arsitektur target, mendeklarasikan target akhir dari arsitektur enterprise. Yang kedua, ada prinsip arsitektur, menentukan prinsip-prinsip umum yang memandu proses arsitektur. Tiga, ada persyaratan arsitektur, mendefinisikan persyaratan arsitektur yang harus diperbarui untuk mencapai visi. Jadi, visi arsitektur atau TOGAF ADM itu semuanya terstruktur. Ada job desk dan bagian-bagian lain yang memang sudah ada bagiannya. Oke, lanjut. Fase B arsitektur bisnis. Fase B itu berfokus pada pengembangan arsitektur bisnis yang mendukung model bisnis perusahaan. Hal ini mencakup analisis bisnis, identifikasi proses bisnis, dan desain arsitektur organisasi. Kemudian ada analisis bisnis dan identifikasi proses bisnis. Yang terakhir kemudian ada desain struktur organisasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang analisis bisnis. Menganalisis proses bisnis yang ada dan mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Jadi, di dalam TOGAF ADM ini sebagai data analis atau data bisnis itu menganalisis proses bisnis yang ada di dalam perusahaan atau organisasi tersebut dan mengidentifikasi kebutuhan bisnis. Kedua, ada identifikasi proses bisnis. Itu mengidentifikasi dan mendokumentasikan semua proses bisnis yang ada di perusahaan. Yang ketiga, ada desain struktur organisasi. Itu mendesain struktur organisasi yang mendukung proses bisnis dan arsitektur enterprise. Mari kita lanjut. Fase C ini arsitektur sistem informasi. Fase C ini berfokus pada desain arsitektur sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Hal ini mencakup analisis data, desain database, dan pengembangan aplikasi. Nah, seperti gambar di samping. Nah, di sini ada sebuah kotak-kotak hitam, ini disebut dengan database. Nah, ini server ID, terus service device DNS, terus master. Nah, ini kemudian dia saling ada relasi atau connect, yaitu dengan switch, kemudian firmware dan router internet langsung ke klien. Nah, jadi sistemnya dari database sampai ke klien. Nah, kemudian kita akan desain dengan desain aplikasi. Desain aplikasi merupakan yang sesuai dengan kebutuhan bisnis dan arsitektur sistem informasi. Kemudian ada arsitektur jaringan. Arsitektur jaringan itu mendesain arsitektur jaringan yang mendukung aplikasi dan data. Kemudian ada keamanan informasi. Nah, dari semuanya arsitektur enterprise ini terbentuk. Nah, di kelebihan dan kelebihannya juga banyak. Sebenarnya nggak cuma keamanan informasi, ada pengamanan data-data yang selalu di backup. Oke. Nah, jadi dalam arsitektur proses bisnis ini adalah ada pengamanan informasi. Nah, itulah yang sangat penting. Oke, lanjut. Lanjut ke fase D, arsitektur teknologi. Fase D itu berfokus pada pemeliharaan teknologi yang tepat untuk mendukung arsitektur enterprise. Hal ini mencakup pemeliharaan platform, sistem operasi, dan middleware. Nah,
Sebelah kiri saya ini ada namanya platform, yang sebelah kanan ada deliver. Nah, platform ini memilih platform yang sesuai untuk menjalankan aplikasi dan sistem informasi. Malware itu yang memungkinkan integrasi antara aplikasi dan sistem. Jadi malware ini harus adanya integrasi kebersamaan antara aplikasi sistem dan sistem dan aplikasi. Jadi antara sistem dan aplikasi itu ada kaitan antara keduanya. Seperti lanjut. Nah, yang terakhir sebelum menutup, mari kita simpulkan bahwasannya TOGAF ADM dapat menjadi alat yang berharga bagi perusahaan yang berorientasi service untuk membangun arsitektur enterprise yang efektif. Penerapan TOGAF ADM membutuhkan komitmen dan upaya dari sebuah stakeholder dan organisasi. Nah, ada beberapa yang kita simpulkan dalam slide sebelumnya. Itu ada 3. Pertama, pembentukan tim arsitektur yang kuat, memastikan tim arsitektur memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup. Oke. Jadi kita sebelum kita membentuk tim atau organisasi, itu lebih baik kita melihat kelebihan-kelebihan para tim yang bergabung untuk memastikan memiliki kompetensi dan pengalaman yang cukup. Yang kedua ada komitmen manajemen. Komitmen manajemen itu mendapatkan dukungan penuh dari manajemen untuk proses arsitektur. Nah, komitmen manajemen ini adalah dukungan penuh dari manajemen untuk proses arsitektur. Jadi komitmen manajemen itu mendapatkan dukungan dari manajemen proses arsitektur enterprise. Yang ketiga ada implementasi bertahan. Penerapan TOGAF ADM secara bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jadi, mengimplementasikan bertahap itu adalah secara bertahap menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Jadi, bukan yang kita inginkan terlebih dahulu, karena yang ingin itu kadang susah. Jadi, kita membentuk dulu sebuah kebutuhan dulu yang kita inginkan, baru sudah terpenuhi semuanya, baru kita melakukan yang kita inginkan. Oke, selesai. Segitu dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya, karena kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutup dengan doa. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.